Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyudi. Saya dari kelas HE 19X dengan NIM 0711518 Baik, pada kesempatan ini saya Nur Wahyudi ingin mempresentasikan terkait hukum perdagangan elektronik, yaitu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak desain industri kotak kemasan pada PT Ayam Geprek Beni Sudiono melawan Ayam Geprek Bensu Ruben Onsu. Baik, untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dari mata kuliah hukum perdagangan elektronik, langsung saja saya akan menjelaskan kasus yang terjadi pada pelanggaran hak desain industri pada kotak kemasan makanan, yakni antara PT Ayam Geprek Beni Sudiono melawan Ayam Geprek Bensu atau Ruben Onsu ya. Nama panjangnya Ruben Samuel Onsu. Nah, jadi Ruben Samuel Onsu kan itu dia seorang artis ya. Baik, sebelum menjelaskan kasus tersebut, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertiannya terlebih dahulu. Adapun yang pertama yaitu definisi desain industri. Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, kemudian barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Baik, jadi intinya dari pengertian tersebut tampak bahwa salah satu yang disebut dengan desain industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis. Nah, jadi antara kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dalam suatu objek merupakan hal yang estetis di dalamnya dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan tangan. Dan jelaslah bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya masuk dalam cakupan desain industri, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di dalam Undang-Undang Desain Industri. Pada dasarnya, ketika desain industri yang dihasilkan oleh si pengrajin misalnya didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka desain industri tersebut akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, perlindungan hukum inilah yang nantinya akan memberikan manfaat kepadanya. Jadi misalnya ketika ada orang yang melanggar, misalnya melakukan plagiarisme ya atau plagiat pada suatu karyanya, maka akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam Undang-Undang Desain Industri. Nah, adapun untuk desain industri yang dapat dilindungi tersebut, hendaknya desain industri tersebut juga harus memenuhi beberapa kriteria yang dimaksudkan. Adapun kriteria desain industri yang mendapatkan perlindungan secara hukum setidaknya terdiri 4 kategori. Yang pertama, desain industri itu harus baru. Ya, jadi memang kalau misalnya katakanlah saya ingin membuat suatu desain industri. Nah, itu kalau ingin membuat suatu desain industri yang berkaitan dengan karya kemudian mengandung estetis di dalamnya, maka harus baru desainnya. Misalnya saya ingin menciptakan desain pada logo perusahaan. Nah, ini nggak boleh nih, antara logo perusahaan yang saya buat ini itu sebelumnya sudah digunakan dengan perusahaan yang sebelumnya, dan udah gitu juga sudah didaftarkan ke DJKI. Nah, ini nggak boleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Desain Industri. Artinya desain industri itu harus baru. Ini syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua,
tidak bertentangan dengan moralitas. Nah, artinya misalnya ketika membuat logo atau membuat suatu objek yang lainnya, maka tidak boleh bertentangan dengan moralitas. Ketiga, satu kesatuan desain industri. Nah, jadi desain industri tersebut merupakan satu kesatuan desain industri. Kemudian yang keempat, desain industri yang didaftarkan tidak bisa untuk ditarik kembali. Jadi artinya kalau misalnya desain industri sudah didaftarkan, jadi tidak bisa untuk ditarik kembali. Kemudian selanjutnya, apabila keempat kriteria ini telah terpenuhi, maka desain industri dapat didaftarkan. Jadi kalau misalnya udah dipenuhi itu keempat faktor tadi ya, maka bisa didaftarkan. Nah, konsekuensinya ketika itu sudah didaftarkan, ya akan mendapatkan perlindungan secara hukum atas desain industri yang telah dibuatnya. Dan perlindungan hukum tersebut diberikan sejak tanggal penerimaan. Nah, dan jangka waktunya juga terhadap perlindungan hukumnya yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri itu adalah jangka waktunya 10 tahun. Ya baik, sekarang kita masuk ke perlindungan terhadap desain industri. Dalam perlindungan atas hak desain industri, nah ini akan lebih memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada misalnya perusahaan dan pendesain dalam pemasaran sebuah produk ke masyarakat. Nah, karena dalam realitasnya atas kenyataannya yang memang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran dari masyarakat itu sendiri, khususnya misalnya perusahaan dan juga pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih minim ya, kalau saya bilang itu terhadap desain industri, dan masih banyak juga yang melakukan penjiplakan aplikasi terhadap desain-desain yang lainnya. Jadi masih minim juga terhadap hal ini. Nah, seharusnya kan terkait dengan perlindungan terhadap desain industri itu kan memang penting ya, yang memang harus kita mengetahuinya gitu, jangan sampai desain yang kita buat itu merugikan orang lain. Nah, baik. Kemudian dengan demikian objek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. Karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Nah, jadi desain industri itu termasuk kekayaan intelektual di bidang industri. Nah, karena merupakan kekayaan intelektual, maka ide-ide tersebut yang menjadikan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Jadi ide-ide tersebut dilindungi oleh hukum. Nah, kemudian maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industri agar desain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat suatu karya, kemudian kita mendaftarkan dan mendapatkan perlindungan secara hukum, tentunya para pendesain ya itu lebih semangat ya, lebih semangat lagi untuk menciptakan inovasi-inovasi desain yang baru ketika ada perlindungan hukum gitu. Dan bagaimanakah misalnya karena desain industri yang dibuat itu tidak ada perlindungan secara hukum, nah artinya terjadi kebebasan di situ, dan banyak orang yang melakukan plagiarisme itu yang akhirnya merugikan kepada corporate tentunya ya, dan juga merugikan kepada si pembuat desain tersebut. Kemudian, nah ini studi kasus putusan nomor 16 garis miring PDT titik SUS Desain Industri garis miring 2020 garis miring Pengadilan Niaga Jakarta Pusat PT Ayam Geprek Beni Sujono versus Ruben Samuel Onsu. Nah, oke, baik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi ya pada ini, kasusnya belum lama, itu pada 2020. Kasus ini begitu hangat ya,
menimpa kepada seorang artis papan atas ya, yaitu Ruben Samuel Onsu. Nah, baik, di sini kasus tersebut PT Ayam Geprek Beni Sugiono melawan Ruben Samuel Onsu. Nah, untuk PT Ayam Geprek Beni Sugiono itu dia merupakan perusahaan yang memiliki legitimasi hukum negara Republik Indonesia, dan juga dia juga ada ADRT-nya, dan telah mendapatkan legitimasi pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip 00400249 AH 0101 pada tahun 2017 tanggal 11 September 2017. Dan dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan selaku direktur utamanya, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat kantor di Jalan Raya Kedoya Pesing nomor 29 miring C, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Nah, jadi si PT Ayam Geprek Beni Sugiono ini sebagai selaku penggugat. Kemudian selaku tergugat satu yaitu Ruben Samuel Onsu, yaitu seorang artis ya. Dia seorang laki-laki, rumahnya itu di alamatnya di Novle Tonomes, Jalan Cempaka 3 nomor 22 Kafling 21 RT 4 RW 11 Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, jadi ini kasusnya ini ya berkaitan dengan desain industri pada kemasan kotak. Nah, coba kita lihat, kita saksikan bersama bahwasanya kemasan yang dibuat ini sama ya. Nah, kalau kita lihat nih dari PT Ayam Geprek Beni Sugiono, desainnya seperti ini, namanya Ayam Geprek Bensu. Kemudian kalau si Ruben Samuel Onsu namanya Geprek Bensu, jadi tidak pakai IM. Tapi kalau kita lihat tadi ya, kita kembali kepada undang-undang desain industri yang telah tadi kita baca, itu bahwasanya pelanggaran itu mencakup kepada gambar. Nah, kalau kita lihat nih pertama gambarnya melanggar, sama nih. Nah, tapi kalau si PT Ayam Geprek Beni Sugiono kan madep ke kanan sana. Tapi kalau kita lihat dari Ruben Samuel Onsu, ayamnya madep ke kiri. Kemudian dari apinya sama-sama ada api. Tapi bedanya kalau si Beni Sugiono itu apinya di luar membuat lingkaran. Tapi kalau si Ruben Samuel Onsu itu dari apinya ngebakar si ayam ini ya di gambarnya. Kemudian kemasannya sama nih, warnanya juga sama, warna coklat ya, warnanya sama. Terus dari kotaknya juga sama ya, hanya perbedaannya ini ada merah-merahnya. Kemudian sama ininya terkait dengan backgroundnya nih, yang mungkin sedikit berbeda, tapi intinya sama sih, ada kesamaan gitu. Maka ini dapat disebut juga sebagai plagiat ya, atau duplikasi. Nah, baik, ini mungkin yang lebih jelasnya persamaan desain industri kemasan kotak makanan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kalau ini punyanya si Beni Sugiono, Ayam Geprek Bensu, tuh sama tuh ya, warnanya coklat ke kuning-kuningan sedikit gitu. Kemudian nih Ruben Onsu, seperti ini gambarnya, ada kesamaan. Nah, oke, baik. Sekarang kita bahas ya mengenai asal kata bensu. Nah, jadi sebenarnya terkait asal penamaan bensu atau kata bensu itu sendiri, kalau kita kaji, nah, setelah saya membaca terkait dengan di berita, kemudian di putusan pengadilan, saya simpulkan, jadi inti dari kata bensu itu sebetulnya dari masing-masing kedua belah pihak itu sama-sama menyimpulkan. Yang pertama, yaitu pada versi Ruben Onsu ya. Nah, jadi
Jadi kalau si Ruben Onsu sebagai seorang artis dia mengatakan kata Bensu itu sebenarnya itu berasal dari nama panggilan si Ruben. Ini kata Bensu sendiri. Sehingga menurut versi Ruben Onsu, yang pertama kali mempelopori kata Ruben Onsu itu si Ruben. Gitu. Di Ruben Samuel Onsu namanya. Tapi di sini Ruben Onsu. Jadi kata ru-nya dihilangkan, kemudian O-nya dihilangkan, jadi Ensu. Jadi Bensu. Jadi kalau menurut versi Ruben sendiri, dia selama dia menjalankan pekerjaannya sebagai seorang artis, dia sering dipanggilnya Bensu, nama panggilannya. Untuk panggilan akrabnya ini menurut si Ruben Onsu. Kemudian yang kedua, menurut Geprek versi I am Geprek Bensu, menurut si Benny Sujono ya. Kalau dia sendiri juga mengatakan asal Bensu itu dari panggilan saya. Jadi kata Bensu ini merupakan dari nama panggilan Benny Sujono. Bensu. Coba dah kalau kita perhatikan. Benny Sujono ya. Saya ulang, Benny Sujono. Nah, jadi kata Jono-nya dihapus, DJ dihapus. Jadi yang tersisa itu Ben sama Su. Nah, jadi si Benny Sujono itu di panggilan akrabnya itu Bensu. Itu makanya dari panggilan akrabnya si Benny Sujono, kemudian dia membuat ayam geprek namanya ayam geprek Bensu. Jadi itulah dari kedua versi ya terkait istilah Bensu. Kemudian ini ada yang menarik ya terkait strategi promosi dari masing-masing kedua belah pihak. Itu strategi promosinya sama-sama memanfaatkan platform media sosial untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, tentunya terutama misalnya seperti Instagram ya, itu sama-sama memiliki Instagram dari keduanya, dari PT Benny Sujono sama si Ruben Onsu itu memanfaatkan bisnisnya melalui platform media sosial. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan kronologi kasusnya. Jadi untuk kronologi kasusnya, di mana PT Ayam Geprek Benny Sujono itu perusahaan berbadan hukum negara Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha jasa rumah makan, pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran, tempat makan yang menghidangkan kafe dan catering. Kemudian si PT Ayam Geprek Benny Sujono dia menggunakan merek namanya Ayam Geprek Bensu Sedap Benar. Biasa juga disebut Ayam Geprek Bensu. Jadi Ayam Geprek Bensu Sedap Benar itu salah satu merek yang ia gunakan atau disebut sebagai Ayam Geprek Bensu. Perusahaan Benny Sujono itu sebetulnya ya dia sudah berjalan sejak 17 April 2017. Jadi sejak 17 April 2017 perusahaan Benny Sujono itu sudah menjalankan bisnisnya. Nah, sampai sekarang pun di sini masih berjalan ya. Dan penamaan Ayam Geprek Bensu berasal dari panggilan Benny Sujono. Nah, merek Ayam Geprek Bensu yang dimiliki oleh si Benny itu tuh, si Benny Sujono itu dia sudah mendapatkan perlindungan. Perlindungannya itu pada tanggal 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan pendaftaran terkait merek, ya itu tentunya sudah sesuai ya dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 20 tahun 2012 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, adapun terkait usaha yang dijalankan oleh Benny Sujono. Jadi dia tentunya sudah lama banget menjalankan usahanya. Jadi dari satu cabang, kemudian sampai saat ini kurang lebih sekitar 120 cabang di Indonesia, usaha Ayam Geprek Bensu si Benny Sujono. Dan untuk yang pertama kali bisnis Benny Sujono itu
Dia pertama kali membuka cabang di Pademangan, ya di Jakarta Utara. Nah, baik, oke, saya akan melanjutkan tadi terkait singkat cerita dari kronologis si Beni Sujono. Nah, jadi pada tanggal 20 Februari 2020, Beni Sujono itu mendapatkan surat undangan klarifikasi dari pihak Polda Metro Jaya nomor B 1716 /2 21 2020 Dik Krimsus. Nah, jadi di dalam surat itu si polisi ini ingin meminta keterangan kepada Beni terkait pelanggaran hak desain industri yang pada intinya terkait pelanggaran hak desain industri pada kotak kemasan makanan ayam geprek Bensu. Kemudian setelah dibaca oleh si Beni itu ya terkait dengan surat undangan klarifikasi dari pihak kepolisian, Beni Sujono itu kaget. Wah, kok bisa sih saya mendapatkan laporan ini, kira-kira laporannya dari siapa ya? Nah, itu mungkin kata Beni dalam hatinya seperti itu. Nah, kemudian setelah dia baca, akhirnya dia kaget. Wah, kok ternyata yang buat laporan ini si Ruben Samuel Onsu, seorang artis. Nah, jadi ada hal yang menarik. Bahwasanya si Ruben Onsu itu kan padahal dia sempat menjadi brand ambassador di PT Ayam Geprek Bensu Beni Sujono. Nah, makanya jadi ya hal yang wajar gitu si Beni Sujono itu kaget gitu, karena kan dulunya dikerjakan sebagai brand ambassador, kok bisa sih dia mendapatkan laporan tuh dari si Beni Samuel Onsu gitu. Baik, selanjutnya, nah kemudian dari surat itu setelah dibaca, diteliti kembali, diproses oleh si Beni Sujono. Pada intinya sih di surat itu Ruben Onsu menjelaskan bahwa si Ruben Onsu itu sebetulnya yang memiliki hak dalam desain industri pada kotak kemasan makanan. Jadi bukan si Beni Sujono sebetulnya yang berhak memiliki si Ruben Onsu. Ini menurut si Ruben dalam suratnya, dalam surat laporannya di kepolisian. Dimana pendaftarannya sudah ada ya. Nih, ini untuk nama Ruben Onsu pada nomornya IDD 0000049596 atas nama Ruben Onsu pada tanggal 20 Juli 2018. Jadi menurut nomor ini pendaftaran nomor Ruben Onsu itu udah ada gitu. Bahkan lebih awal ya tadi ya daripada si Beni Sujono pada tahun 2019. Tapi kalau misalnya sejarahnya yang menjalankan bisnis pertama kan si Beni ya, tanggal 17 April 2017 gitu. Kemudian Ruben Onsu menegaskan dalam laporannya bahwasanya kotak kemasan makanan pada PT Ayam Geprek Bensu itu meniru. Nah, ini kata si Ruben ya dalam suatu gugatannya. Dia menjiplak, dia mengikuti desain kemasan kotak pembungkus makanan milik Ruben Onsu. Padahal menurut saya pribadi sebetulnya yang menjiplak itu si Ruben, jadi bukan si Beni Sujono. Nah, ini kan salah kaprah dalam kasus ini. Oke, baik. Kita akan bahas lagi kemudian selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah dibuka kembali di cross check, Beni Sujono langsung tuh mengajukan gugatan. Ya, karena kan kesel ya, marahnya sudah naik gitu. Wah, istilahnya dia sudah saya jadikan brand ambassador, tapi malah melaporkan saya. Padahal yang jelas-jelas salah kan dia yang meniru dengan kemasan produk bisnis saya. Gitu. Kalau menurut versi Beni Sujono. Nah, Beni Sujono pun langsung membuat surat gugatan di Pengadilan Niaga pada tanggal 28 Januari 2020. Beni Sujono mengatakan seharusnya yang melanggar itu kan si Ruben Onsu karena tidak berhak untuk melakukan duplikasi, kemudian dia mendaftarkannya. Padahal kan saya udah menjalankan bisnisnya di tanggal 17 April 2017. Jadi tidak boleh dia melakukan pendaftaran karena hal itu bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi sebagai berikut. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Nah, jadi artinya hak desain industri itu ya
diberikannya kepada desain industri yang baru, gak boleh desain industrinya itu menjiplak, jadi tidak mendapatkan perlindungan. Oke, kemudian perbuatan Ruben Samuel Onsu juga bertentangan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berbunyi, hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterlibatan umum, agama, atau kesusilaan. Nah, itu kan si Ruben Onsu kan tadi membuat penjiplakan terhadap hasil karya si Benny Sujono, ya tentunya bertentangan nih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Ruben Onsu juga melanggar pasal 1365 KUHP Perdata, yang mana dijelaskan di dalam KUHP Perdata, yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi si Ruben Onsu ya harus mendapatkan hukuman ya karena perbuatan tersebut termasuk melawan hukum. Jadi dan si Benny Sujono juga berhak untuk mendapatkan ganti kerugian ya. Nah, karena kan kalau adanya laporan yang dibuat oleh si Ruben Onsu kan itu kan ya tentunya itu merupakan pencemaran nama baik gitu, dan ini juga bisa berdampak pada penurunan dari keuntungan bisnis si Benny Sujono. Kemudian dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi pihak yang berkepentingannya itu kan si Benny Sujono ya. Sebagaimana dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 pada pengadilan niaga. Misalnya, berdasarkan pasal ini, Benny Sujono berhak untuk melakukan gugatan ke pengadilan niaga karena memiliki kepentingan untuk menindaklanjuti atas perbuatan dari Ruben Samuel Onsu. Nah, adapun terkait fakta-fakta hukum dalam kasus ini. Pertama, Geprek Bensu PT Ayam Geprek Benny Sujono itu sudah menjalankan bisnisnya sejak 17 April 2017 sampai sekarang saat ini. Dan sudah tercatat ya pada tanggal 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono. Kemudian yang kedua, Benny Sujono membuka cabang pertama kalinya di Pademangan, Jakarta Utara. Tiga, Ruben Onsu belum memiliki usaha pada saat itu. Di tahun 2017, tepatnya ya pada 17 April 2017, nah itu si Ruben belum ada usaha. Nah, pokoknya di tahun 2017 si Ruben itu sempat menjadi brand ambassador di perusahaan Benny Sujono, Ayam Geprek Bensu. Ya. Kemudian yang keempat, Ruben Onsu telah melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan pasal 1365 KUHP Perdata dalam keputusan ini. Kemudian Geprek Bensu Benny Sujono memiliki 124 cabang di Indonesia. Kemudian Geprek Ruben Onsu memiliki 130 cabang di Indonesia. Nah, kalau misalnya si Geprek Bensu Benny Sujono ada 124 cabang, kalau si Ruben 139 cabang. Nah, yang terakhir, hak desain industri kota kemasan makanan nomor pendaftaran IDD 0000495996 tanggal 20 Juli 2019 atas nama Ruben Samuel Onsu itu dibuatnya dengan itikat yang tidak baik tanpa adanya izin dari si Benny Sujono, dan tentunya itu merupakan melawan hukum. Nah, kalau kita kaji lagi kembali, kan itu kan sudah dibuat ya, sudah dilaksanakan bisnis tersebut oleh si Benny Sujono. Nah, jadi pada bulan Mei 2017 si Ruben itu menjadi brand ambassador sebetulnya di perusahaan Benny Sujono. Nah, jadi kalau saya bilang tadi, jadi sebetulnya tuh si Ruben Onsu ketika sudah selesai jadi brand ambassador, nah dia itu mulai tuh membangun bisnis tuh. Curi rahasia dagang dari si Benny Sujono. Kemudian, nah merek dagang itu dapat ditolak jika terdapat hal-hal sebagai berikut. Mereknya memiliki persamaan pada pokoknya
atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenisnya. Nah, kita ketahui juga tadi ya, mereknya kan udah ada itu, punya si Benny Sugiono, si Ruben kan tentunya melanggar. Kemudian yang kedua, merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain. Merek Benny Sugiono kan udah ada, jadi merek si Ruben Onsu itu melanggar merek yang sudah terkenal yang dimiliki oleh pihak si Benny Sugiono untuk barang dan jasa sejenisnya yang termasuk kotak kemasan tersebut gitu, bahkan logonya juga termasuk melanggar. Kemudian yang ketiga, merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Kemudian keempat, merek menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali dari persetujuan tertulis dari yang berhak. Nah, ini pertanyaannya, ada gak sih persetujuan dari si Benny Sugiono? Ya, nggak ada ya. Jadi nggak ada persetujuan, artinya merek yang dibuat itu tidak beretikat baik. Kemudian terakhir, merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau sekedar nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi merek itu dari namanya kan sama, I'm geprek bensu, ada nama bensu-bensunya, saling mengklaim antara nama bensu, tapi yang sebetulnya nama bensu itu yang berhak untuk dimiliki oleh si Benny Sugiono, bukan si Ruben Samuel Onsu. Sebetulnya itu mungkin kalau si Ruben Samuel Onsu itu melakukan cocok logis saja gitu. Baik, kemudian eksepsi tergugat. Ini bantahan dari tergugat dari Ruben Onsu. Jadi si Ruben Onsu itu menganggap gugatan penggugat itu kabur ya tadi ya. Pertama, gugatan penggugat kabur, kemudian desain kemasan kotak makanan menjiplak, kemudian tergugat minta akta atau lisensi hak desain industri, kemudian penggugat tidak memiliki kapasitas dalam hukum. Kemudian penggugat tidak memiliki klasifikasi hak desain, penggugat keliru menempatkan tergugat. Jadi kalau kata si Ruben, gugatan si Benny Sugiono itu kabur gitu. Jadi pasal-pasal kayak pasal 1365 KUH Perdata itu nggak jelas. Itu kan berkaitan dengan hak privat. Kenapa harus masuk kepada urusan hak desain industri gitu? Tidak bisa kolaborasikan gitu, atau dikolerasikan. Jadi nggak bisa itu. Jadi harusnya ya undang-undangnya harus jelas gitu. Kalau menurut si Ruben Onsu. Kemudian desain kemasan kotak makanan menjiplak. Ya seharusnya yang menjiplak itu Benny Sugiono, kalau kata si Ruben Onsu gitu. Nah, ini di dalam bantahan tergugatnya. Kemudian Ruben Onsu juga mengklarifikasikan bahwasanya ada gak sih akta atau lisensi dari bisnisnya si Benny Sugiono gitu. Nah, sebelumnya kan tadi ada ya. Kemudian penggugat tidak memiliki kapasitas dalam hukumnya. Penggugat itu tidak memiliki kapasitas hukum karena dalil-dalil yang diajukan itu cacat formil, karena nggak presisi lah pemilihan dari dalil-dalilnya atau pasal-pasalnya. Penggugat tidak memiliki klasifikasi hak desain, ya nggak berhak gitu, karena yang harusnya memiliki klasifikasi ya si Ruben Onsu. Kemudian penggugat keliru menempatkan tergugat. Ini maksudnya, jadi sebetulnya yang harus jadikan si tergugat itu sebetulnya bukan si Ruben Onsu, seharusnya pemerintah Republik Indonesia atau Kementerian Hukum Asasi Manusia atau juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu kalau menurut si versi Ruben Onsu. Kemudian ada pun terkait dengan rekonvensi bantahan dari penggugat. Ini jadi penggugat juga kembali menjawab bantahan dari si tergugat. Dia meminta ganti rugi material dan juga moral. Jadi si Benny ingin meminta ganti rugi material dan moral kepada si Ruben Onsu. Kemudian logo tergugat melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ya, atau berkaitan dengan kemasannya lah. Kemudian meminta bunga sebesar 6%. Nah, ini nih si Benny Sugiono melakukan tuntutan. Dia pengen tuh adanya bunga sebesar 6%.
Kemudian tergugat menjiplak desain penggugat. Nah, jadi yang seharusnya menjiplak ya si Ruben gitu, menurut si penggugat. Kemudian penggugat sudah menjalankan bisnisnya dari 17 April 2017, akhir mencabut hak desain milik tergugat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2000. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga nomor 16 garis miring PDT SUS Desain Industri garis miring 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, dalam konvensi tidak ada, kemudian dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat satu untuk seluruhnya. Jadi gugatan si tergugat satu si Ruben Onsu itu ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Dalam provisi menolak provisi yang diajukan oleh penggugat. Kemudian dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Jadi dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh si penggugat itu dikabulkan sebagian. Kemudian menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pihak yang pertama kali membuat atau memproduksi pendesain pertama. Nah, jelas ya. Jadi si Beni Sujono itu yang pertama kali, gitu. Makanya dia menang. Jadi yang pertama kali membuat atas merek Ayam Geprek Bensu sudah benar atau biasa disebut Ayam Geprek Bensu dalam memperdagangkan, memasarkan atau mengedarkan bisnis makanannya. Nah, jelas ya. Jadi yang menang itu si Beni Sujono, bukan Ruben Samuel Onsu. Ini menurut Majelis Hakim. Kemudian menyatakan batal demi hukum hak atas desain industri kotak kemasan makanan nomor pendaftaran IDD 00004959 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu milik tergugat 1. Kemudian memerintahkan kepada Direktorat Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Inkasu tergugat 2 untuk mencatat putusan pembatalan hak desain industri kotak kemasan makanan nomor pendaftaran IDD 00004959 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu dalam daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri. Kemudian menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Nah, adapun nih terakhir nih kan setelah itu kan Ruben Onsu itu nggak puas, dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi dia ketika mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dia juga kalah, faktanya kalah. Kemudian dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya. Kemudian dalam konvensi dan interkonvensi menghukum tergugat. Jadi si Ruben Onsu dihukum rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.900.000. Nah, baik. Oh, ini masih di pengadilan tadi, maaf. Ini di pengadilan dihukum Rp1.911.000. Kemudian, nah ini dipertimbangkan Mahkamah Agung putusan nomor 162 garis miring K garis miring PDT SUS strip HKI garis miring 2021. Jadi beranjak 2021 si Ruben Samuel Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, akhirnya ditolak juga ya. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atas nama Ruben Samuel Onsu, dan si Ruben Onsu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5 juta. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa intinya perlindungan desain industri itu mengacu pada asas first to file, bahwa perlindungan desain industri itu diberikan bagi yang telah mendaftarkannya di Direktorat Kekayaan Intelektual. Setelah pemohon mengajukan pendaftaran, maka pemohon akan mendapatkan hak eksklusif dari negara Republik Indonesia. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.